Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Sobat Mansa Murad TV dimanapun kalian berada. Pada video ini saya akan memberikan informasi tentang aplikasi e-learning madrasah, di mana aplikasi ini sekarang sudah update ke versi 2.0. Nah, pada update ini akan saya berikan tutorial dan informasi tentang salah satu fitur unggulan yang baru saja ada di aplikasi e-learning ini. Nah, apakah itu? Yang pastinya aplikasi ini adalah salah satu yang diperlukan dalam pembelajaran daring ya. Oke, kita langsung login dulu. Oke. Nah, ini tampilan awal tidak ada jauh berbeda. Ini forum atau beranda kalau di Facebook. Oke, fitur itu ada di kelas online. Saya akan pilih salah satu kelas. Ya. 10 MIPA 3. Nah, ini fitur terbaru dari e-learning madrasah adalah video conference. Nah, di mana video conference ini adalah media virtual untuk melakukan pembelajaran, salah satunya untuk pembelajaran jarak jauh ya. Jadi begini, sebelum saya lanjutkan, masih ada mungkin kesalahpahaman ya. Pembelajaran jarak jauh itu banyak metodenya ya. Salah satunya adalah metode daring. Nah, perlu diketahui metode daring ini adalah salah satu alternatif dalam pembelajaran jarak jauh. Sedangkan sebenarnya alternatif lain untuk pembelajaran jarak jauh itu masih ada. Misal, saya contohkan ya. Menggunakan siaran televisi. Di mana misalnya di televisi itu ada acara-acara yang memuat konten pembelajaran. Nah, itu juga termasuk itu pembelajaran jarak jauh ya. Kemudian konten-konten itu dimanfaatkan oleh guru mata pelajaran, diberikan kepada siswanya untuk menonton itu. Nah, itu juga termasuk pembelajaran jarak jauh. Kemudian lagi selain itu, siaran radio. Nah, mungkin ini salah satu alternatif murah di Indonesia ya, siaran radio, di mana bisa saja guru itu atau sekolah mendirikan sebuah pemancar radio. Nanti siswanya yang berada di sekitar kota atau daerah tempat sekolah itu berada bisa menyimak siaran radio yang berisi materi pelajaran dari sekolah tersebut. Nah, ini. Oke. Nah, kita kembali ke metode daring. Ingat, metode daring ini hanyalah salah satu alternatif dalam pembelajaran jarak jauh. Oke, kita ke menu video conference atau fiturnya. Kita langsung klik. Nah, pada tampilan awal akan kita lihat seperti ini. Yang pertama, ada keterangan di sini bahwa e-meet video conference dalam e-learning madrasah memungkinkan Anda melakukan virtual meeting dengan seluruh siswa yang tergabung dalam kelas secara gratis dan tanpa batasan waktu. Nah, ini kelebihannya, sudah gratis tanpa batasan waktu. Bahkan nanti kalau kita lihat fitur-fiturnya, ini sudah mendekati fitur fitur premium, baik itu yang ada di Zoom ataupun yang ada di Google Meet. Kita langsung untuk melakukan pembelajaran menggunakan video conference buat room virtual meeting dulu. Nah, seperti ini kita tentukan tanggalnya. Oke, tanggalnya sudah, jamnya jam sekarang ya. Lalu nama atau judul virtual meeting yang akan kita lakukan nanti apa? Misalnya di sini BK virtual. Ya, kayak gini kan. Kemudian kalau sudah dirasa sudah pas, tanggalnya pas, jamnya pas, dan judulnya pas, silahkan untuk generate virtual meeting. Nah, dengan demikian datanya akan tersimpan di sini ya. Nah, ini bagi yang mengajar
kalau menggunakan aplikasi atau menu ini, itu catatan kegiatan Bapak Ibu atau kawan-kawan semua akan tetap ada di sini selama tidak dihapus. Misalnya besok Bapak Ibu melakukan pembelajaran daring menggunakan fitur video conference ini, nanti di sini ada catatannya, dan akun eksekutif juga akan dapat melihat dari sini. Nah, kemudian kita lanjut, ada aksi ini bisa edit, bisa hapus. Kemudian nama meeting, nah sudah saya jelaskan tadi, nama meeting adalah backup virtual. Kemudian kode roomnya, ini kode roomnya. Nah, ini juga bisa di share ke siswa, tapi lebih mudahnya nanti siswa itu mengklik linknya aja nanti. Kemudian partisannya belum ada. Lalu tanggal meeting, oke, kita kembali ke partisan nanti. Nah, di sini berapa anak yang join atau bergabung pada room tersebut nanti akan tercatat di sini berapa. Nah, jadi seperti itu. Lalu tanggal meeting, tanggalnya ya hari ini atau malam ini adalah tanggal 10 Agustus 2020 pukul 21:44. Nah, kemudian join e-meet. Nah, disinilah kita akan masuk ke roomnya. Klik join. Kita tunggu karena ini agak sedikit lama ya, mungkin tergantung koneksi. Kalau koneksinya cepat, dia akan cepat juga. Namun di sini, nah ini sudah muncul tampilannya. Ini saya menggunakan kamera bawaan dari laptop ya, kamera bawaan Lenovo ya, seperti inilah ya. Jadi saya menggunakan webcam bawaan dari laptop Lenovo, dan apabila digerakkan kursornya maka akan muncul fitur-fitur dari video conference ini. Kita mulai dari sebelah kiri, ada share your screen. Nah, ini berarti kita bisa membuka atau men-share tampilan PowerPoint ataupun PDF untuk materi pembelajaran kita di dalam room ini ya. Anggap saja seperti orang webinar, biasanya kan pakai PowerPoint ataupun PDF untuk mempresentasikan materi yang dia bawakan. Kemudian ada raise atau lower your hand. Raise hand ini, kalau kalian mau bertanya tanpa suara bisa menggunakan ini, klik saja. Nah, nanti akan muncul di sebelah sini. Dan juga guru akan melihat ya, ini tandanya ada yang mungkin mau bertanya atau mau izin dulu misalnya ya. Nah, itu bisa dilihat. Kemudian lagi chat. Kayak chat ini kalau kita mau berkomunikasi dengan para siswa yang ada di room ini tanpa harus ngomong melalui mikrofon. Contohkan hai misalnya ya, enter. Nah, ini nanti akan bisa terbaca oleh seluruh peserta ya. Baik, kita lanjut. Di sini ada ya, sudah tahu semua kan, mirip dengan yang ada di Google Meet. Ini mikrofon, karena ini mati maka seperti ini. Nah, ini untuk keluar dari room. Lalu ini adalah kamera. Ini kameranya aktif, saya akan nonaktifkan. Nah, seperti ini dia ya. Yang muncul adalah inisial kita di sini. Kemudian saya aktifkan lagi. Ya, nah ini. Kemudian ini tata letak. Tata letak ini seperti ini. Kemudian lagi ini invite people. Nah, bagaimana caranya untuk mengundang siswa yang menggunakan HP ya? Tapi kalau dia menggunakan laptop, dia tinggal menuju ke menu video conference tadi. Tapi kalau yang pakai HP itu tidak ada muncul di HP-nya, baik di aplikasi e-learning yang ada di HP itu tidak ada muncul. Nah, caranya adalah silakan copy linknya, kemudian pastekan. Umpamanya saya menyalinnya ke WA atau ke WA ataupun ke Google Classroom misalnya. Nah, ini yang di share
ke anak-anak, sehingga anak-anak tinggal mengklik ini ya, nanti akan otomatis akan masuk ya, tapi dengan mungkin agak lama masuknya, itu aja. Nah, lanjut lagi. Setelah invite more people, di sini ada security option. Apa gunanya ini? Ini gunanya adalah kita bisa mempassword room ini agar apa? Agar lebih aman. Jadi penyusup itu tidak bisa masuk kalau tidak tahu passwordnya. Nah, ini dia ya. Makanya saya bilang tadi, fiturnya ini hampir mendekati fitur premium yang ada di aplikasi serupa. Oke, umpamanya 1 2 3 4 5 ini passwordnya. Add. Nah, di siswa itu masuknya harus pakai password. Tapi kalau ini tidak disetting, maka siswa itu tinggal menunggu terkoneksi ke roomnya langsung masuk. Nah, namun kalau kita memberikan password pada room ini, maka siswa harus tahu dulu passwordnya dan memasukkannya di sini. Nah, ini tandanya hijau dan ada tanda checklist. Itu artinya apa? Artinya room kita sudah aman karena sudah diberi password. Kemudian di sini more action. Nah, di sini fitur-fitur yang tersembunyi dari Jitsi. Yang pertama adalah ini bisa untuk merubah nama kita atau nick kita. Kemudian lagi lanjut, ini manage video quality. Apakah high definition, standard definition, atau low. Nah, bagi kalian yang mungkin koneksi internetnya agak lemah, pilih saja low definition. Tapi kalau misalnya terlalu lemah, pilih saja low bandwidth. Nah, otomatis apa? Dengan memilih low bandwidth, maka kamera dan juga mic kalian secara langsung akan di-off-kan oleh sistem ya. Namun kalau masih ingin melihat wajah kalian sendiri, silakan low definition. Nah, ini kamera on dan juga mic juga akan on. Kemudian lagi setelah itu ada view full screen. Nah, view full screen ini maka layarnya akan dalam bentuk full screen ya. Kemudian saya lanjutkan. Setelah itu ada start live streaming. Nah, ini dia adalah fitur yang kalau di aplikasi lain hanya bisa dinikmati kalau kita menggunakan akun premium ya. Saya contohkan seperti Google Meet, itu juga kita harus punya akun G Suite ya, G Suite, Google Suite itu. Nah, itu per bulan bayar. Paling murah kalau misalnya 60 ribuan ya. Kemudian lagi untuk kemudian untuk Zoom juga sama. Kalau kita mau mengintegrasikan misalnya Zoom dengan YouTube, itu harus punya akun premiumnya. Nah, ini misalnya gini ya. Ini adalah judulnya dari anu tadi. Kita mencari judul dulu, berarti ini artinya apa? Kita bikin dulu, setting dulu live streaming yang ada di YouTube. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita kopikan, kita cari judul yang sesuai dengan live streaming atau yang sesuai dengan isi room ini. Jangan sampai misalnya isi room ini tentang biologi, tahu-tahu tentang BK. Nah, ini tidak nyambung jadinya. Tidak nyambung dalam hal judul aja ya. Kemudian lagi ini enter your YouTube live stream key ya, di sini kita memasukkan semacam kunci yang bisa kita ambil dari settingan live streamingnya YouTube. Nah, jadi di sini kita masukkan. Kalau ini sudah dimasukkan, kita akan bisa on air di YouTube ya, terhubung langsung ke YouTube. Oke, saya cancel aja. Karena tentu ini akan memakan source yang besar.
Oke, saya akan minimize dulu. Oke, selanjutnya ada start recording, ini merekam ya. Nah, ini lagi, ini luar biasa karena gratis dan bisa merekam. Lalu share a YouTube video. Nah, ini bisa men-share YouTube video. Kemudian blur my background. Ini bisa di blur nanti backgroundnya, tapi saya tidak akan menggunakan ini karena fitur ini itu masih beta dan saya sudah coba. Jadi yang down itu FPS-nya, jadi agak patah-patah ya, tidak halus itu gerakan yang di layarnya itu tidak halus, jadi patah-patah. Kemudian setting. Nah, setting ini bisa setting mikrofon, kemudian audio outputnya, lalu kameranya. Nah, kalau kita punya banyak kamera di sini, kita bisa pilih-pilih. Misalnya di sini ini ada dua macam. Easy kamera ini adalah kamera bawaan dari laptop, kemudian Irion ini adalah saya gunakan kamera HP untuk live streaming. Ini cancel aja. Kemudian selanjutnya ada speaker status. Lihat, oke, ini tidak terlalu diperlukan. Oke, lanjut lagi, view shortcut. Nah, ini adalah shortcut atau tombol-tombol yang bisa kita gunakan misalnya untuk close chat ya, apakah ya. Yang pasti kalau kita sudah hafal ini, kita tidak perlu lagi pencet sana pencet sini, cukup pencet tombol saja. Lalu help, berarti mungkin ada yang mau ditanyakan di sini ya. Nah, ini yang keluar. Oke, ini juga tidak terlalu diperlukan. Baik, itu untuk fitur dari video conference. Nah, jadi untuk kawan-kawan semua, Bapak Ibu guru Mansa Tumurung Raya dan sobat Mansa Mura dimanapun kalian berada, inilah fitur dari video conference yang ada di kelas online. Dan untuk mengakhiri video conference, kita cukup klik leave atau seperti untuk menutup telepon. Nah, di sini ini tetap akan ada ya, rekaman catatan ini tetap ada di sini kalau kita tidak menghapus. Nanti gini, misalkan ada beberapa orang yang join, nanti akan muncul di sini berapa orang. Nah, jadi karena di sini tidak ada yang join, maka hanya berkisar di angka 0 saja, tidak ada perubahan. Baik, untuk informasi dan tutorial dari penggunaan video conference pada aplikasi e-learning madrasah, saya kira cukup untuk saat ini. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insyaallah kita akan sharing aja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan jangan takut untuk salah, jangan takut salah ketika mencoba, karena sesuatu hal itu berawal dari kita berlatih belajar ya. Yang namanya berlatih dan belajar, kalau ada kesalahan itu adalah hal yang wajar, karena semuanya berawal dari nol. Insya Allah nanti kalau kita bersungguh-sungguh untuk memahami penggunaan menu ini, insya Allah kita akan mudah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dengan metode daring menggunakan fitur video conference yang ada di aplikasi e-learning madrasah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan juga penjelasan yang tidak akurat atau keliru, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.